Gak ada. Apa itu yang keras? Iya. Balik lagi dari konten yang masih belum ada judul sampai sekarang. Sampai nanti nggak ada judulnya. Nggak ada judul. Tapi yang penting ada dagingnya. Ada dagingnya. Kayak apa gitu? Melebihi dagingnya. Dims the meat. Goy. Ya, pokoknya isinya emang daging. Kalau kalian ngerasa nggak ada dagingnya, berarti kalian yang nggak bisa nyari dagingnya. Iya, kalau di sini nggak ada dagingnya berarti Anda sudah meninggal karena kolesterol. Kelebihan daging. Makanya jangan terlalu sering nonton konten kita, guys. Iya, guys. Barangkali kolesterol. Itu larangan adalah perintah, biar mereka pada nonton aja. Betul sekali. Strategi. Nah, guys, by the way kali ini kita akan hadir dengan format yang berbeda. Kita hadir dengan format MP4. Nggak ada MP3-nya, Bang. 15 detik. Nah, kali ini kita hadir dengan format yang berbeda, yang biasa kita bacain berita atau nge-recap artikel yang ya begitulah. Begitu. Sekarang kali ini kita hadir dengan nuansa baru karena Pak Produser sudah tidak. Sudah tidak. Ya, turut berduka cita untuk produser kita. Ya, reproducer tulis di kolom komentar #reproducer shop. Jadi buat lo yang emang punya skill produser, mungkin pernah jadi produser film Hollywood, Bollywood, Ya. Atau Gollywood nah ya. Pokoknya boleh daftar kita lah buat jadi produser YouTube. Ya. Produser. Iya. Kita membuka open recruitment untuk produser baru. Nah, ya. jadi kali ini kita akan membuat sebuah kesimpulan dari kemarin kita tentang bahas sepatu-sepatu lokal, bahas sepatu online offline, bahas pembelian sepatu, penipuan sepatu. Kali ini kita bakal sedikit berbagi tips tentang bagaimana sih cara membeli sepatu yang baik, benar dan juga bersahaja. Betul sekali. Yang pertama, lu dulu apa gue dulu? Lu dulu aja. Karena akhirnya lu dulu. Eits, sebelum videonya dilanjut, diingetin dulu nih, buat kamu yang sepatunya rusak, langsung aja reparasi sepatumu di Shoe Workshop. Oke, back to the video. Jadi tips yang pertama untuk kalian yang pengen beli sepatu, bener gak? Ya. Ya, untuk beli sepatu kalian harus ngecek dari harganya dulu. Apakah harganya make sense atau enggak? Semisal nih ada sebuah produk di toko atau offline atau online, misalkan Converse Chuck Taylor seharga 200.000. Ya. Nah, itu perlu diwaspadai. Ya. Ada kemungkinan sepatunya KW, ada kemungkinan sepatunya made in Vietnam, ada kemungkinan kualitasnya juga jelek. Tapi Ki, kalau harga Converse yang dari 800.000 jadi 400.000 gimana? Tergantung tokonya. Kalau itu tergantung cuma tokonya. dari harganya aja. Enggak cuma dari harganya Ya, juga. kalau Anda nemu diskonnya sampai 50% tapi yang terjamin, misalkan apa Ki yang terjamin? Apa ya? Airwalk? Itu bukan tokonya. Oh, tokonya. Kick Avenue, Sport Station, Shopee Mall. Jangan yang Shopee orange doang, harus Shopee merah. Kalau mau barang ori itu nggak boleh Shopee orange, harus Shopee merah. Shopee Mall itu tagline-nya apa? Tagline-nya? Apa Shopee Mall? Hah? Nggak tahu. Oh, dijamin ori itu apa sih? Oh iya gitu. Dijamin ori itu jadi Zalora. ID. Jadi ID, iya. Intinya itulah. Kalau gua pakai Zalora biasanya. Karena Zalora Zalora tuh mall, jatuhnya mall. Dan banyak diskon ya kan Anda kan? Ih jelas. Sebagai Terus pengguna banyak baru. Vouchernya bisa dikombo. Oh iya? Iya, 3 voucher sekaligus. Gua harus beli sih. Iya. Boleh. Intinya yang pertama tuh bisa dilihat dari harga. Dari harganya. Dan karena harga juga mempengaruhi ya. Ya. Yang kalau terlalu jatuh kita ya umur segini kita udah mulai pada tahu ya. Iyalah, nyari barang harusnya udah bukan nyari yang murah banget. Justru Iya. kalau yang murah banget tuh jadi ragu, Takut. Benar. Kok Takutnya, bisa gini? kok bisa Makanya gini? kita telusuri kalau emang bisa gini karena emang misalkan dijualnya emang resmi ya bagus-bagus iya. aja. Kan bisa aja kalau harganya diturunin sangat jauh, biasanya kan Iya. last call atau last size gitu. Clearance sale, last pair. Ya, last pair. Last pair biasanya itu harganya jatuh banget 50% atau bahkan diskon sampai 70% gitu Iya, kayak iya. gitu. Nah, tapi uniknya Ki, itu kan kalau beli ke toko nih. Kalau kita misalkan beli sepatunya itu entah itu second ataupun di toko yang bukan resmi. Bukan resmi. Menurut lo gimana, masih bisa gak? By the way, emang ada toko sepatu second yang resmi? Oh iya. Tapi intinya sepatu second bukan tentang ori KW tapi emang punya ranahnya tersendiri menurut gua. Betul sekali. Iya. Dan menurut lu worth it gak kalau beli di misalkan di tempat thrift? Beli di tempat thrift, kalau lu nyarinya ori KW kayaknya jangan deh. Iya. Gitu. Karena lebih baik nyari sepatu bagus aja. Ya. Nah, Ki, terutama Hah? kata barang bagus ini menurut gua justru bisa jadi bumerang buat kita. Bumerang, kenapa bisa jadi bumerang? Kayak lagunya Tulus dong. Karena pakai filter Instagram. Oke. Krik. Iya gitu.
Biasa udah mau lanjut usia. Nah intinya bisa jadi bumerang karena yang pertama kalau kita nggak tahu barang, kita yang bisa dibohongin sama seller. Pokoknya nggak semua seller itu, walaupun banyak seller yang benar, tapi banyak juga seller yang nggak benar. Gak bener mungkin maksudnya mereka nggak tahu mungkin ya. Si penjualnya bahkan mungkin nggak tahu. Nah itu bumerangnya selanjutnya. Kalau kita kalah pinter sama seller, kita bisa dibohong-bohongin seller. Ini sepatunya bagus nih Air Max. Padahal kan kalau Air Max itu tahu sendiri resikonya gede. Nah sementara kalau kitanya yang lebih pintar dari si seller, ini yang bisa jadi bumerang buat seller. Apa nih? Kita bisa dapat sepatu yang misalkan harusnya merek ini ataupun seri ini tuh dijual dengan harga Ya 700.000. kisaran secondnya segitu lah ya. Tapi kan seller jadi ini mah nggak branded, bahannya apa biasanya kan thrift itu ngelihat dari brand dulu kan. Misalkan si tukang thriftnya bilang bahwa ini mah 100.000 aja kan kita kalau kita lebih tahu dari dia otomatis Ternyata sepatu langka. Kita beli 200.000 pas dijual lagi 1 juta. nah kan bisa-bisa aja. Jadi intinya kita nggak boleh kalah pintar terutama sama seller. Jadi lu kalau ngeluh, wah seller penipu tuh, bang seller banyak yang penipu, seller penipu. Kalau Anda berpikir seller penipu, berarti Anda harus lebih jago nipu. Nah, Nipu itu seller. nipu seller. Itu juga harus diperhatiin selain sellernya juga tempat di mana mereka menjualnya. Setuju. Gitu. Entah itu online atau offline gitu ya. Soalnya kan kemarin kita pernah nge-react sebuah berita yang katanya pernah orang Malaysia yang ketipu itu tuh. Yang beli di web. Beli di website Cuma tapi salah ketipu. satu huruf. Itu. Jadi kita juga Malaysia. harus memperhatikan apa ya? Kalau toko tuh berarti ulasannya atau pernah direkomendasiin sama siapa gitu. Ya, udah punya nama atau belum? Udah punya nama Kalau yang atau udah belum? punya nama, biasanya mereka udah nggak share testimoni. Iya, sudah kayak nggak share Suoxol. Iya. Terus ini gitu kalau yang udah gede-gede kan, maksudnya kalau kayak sekelas Zalora, News Podcast mereka udah bukan lagi cari bukan nguploadin testimoni kan. Iya. Nah, tapi kalau untuk toko-toko yang masih kecil, wajib gak perlu testimoni. Wajib dong. Walaupun Ya. testimoni itu bisa dibuat. Iya benar, bisa didesain di Photoshop. Iya. Bisa di settingan. Bisa settingan 2 WhatsApp. Jangan kan testimoni, barcode aja bisa. Bisa kalau aja bisa. Tapi testimoni jadi salah satu yang penting ya. Iya, jadi dilihat salah di satu toko-tokonya. faktor buat kalian bisa untuk membeli sepatu di toko mana gitu. Iya. Kalau di sosial media biasanya akunnya udah centang biru lah. Iya. Iya, centang biru minimal lah. Siap, Terus setuju. kalau di Shopee Mall, kalau di Shopee itu yang ada di Shopee Mall. Terus Iya. ada Tokopedia apa gitu ya. Ya. Nah, dan uniknya Ki, selain dari tadi kita ngebahas si tokonya, kita juga kan tadi sempat ngebahas tentang toko-toko yang belum besar yang emang rawan banget penipuan. Iya. Nah, salah satu cara untuk menghindari penipuan adalah yang pertama, kalau bisa lanjut aja chatnya sampai ke WA. Lanjut aja sampai Iya. ke WA. Walaupun nanti nggak jadi penipuan, minimal kita bisa nawar dengan lebih enak. Nawar ya. Ya, betul, dan langsung kalau ke nanti WhatsApp ya. cocok bisa kita beli atau mungkin kalau cocok bisa jadian kan. Sama bisa ini minta tolong videoin sepatunya. Nah, bisa gitu. Ya. Jadi biar nggak kayak kasus kemarin. Yang Ya. artikel kemarin tuh yang foto sebelah kanan doang. Ternyata Iya. datangnya sebelah kiri Adidas. Sebelah kiri Adidas. Iya. Iya. Intinya selain chat-chat di WA tadi, yang paling penting untuk menghindari penipuan adalah hindari bertransaksi secara dua pihak. Secara dulu. Harus ada pihak ketiga. Tapi boleh untuk ngechat doang sama penjualnya mah boleh ya? Tapi untuk ngirim uang, jangan Usahakan. sampai ngirim dengan dua belah pihak. Kita langsung transfer ke harus sellernya. pakai pihak ketiga gitu. Harus pakai pihak ketiga. Biasanya ada orang-orang yang emang bukanya sarekbar. Ataupun sekarang lebih praktis, lebih banyak dipakai biasanya pakai marketplace. Ya, marketplace. Jadi kita bayarnya ke Shopee, jadi biar Shopee jadi pihak ketiga dan nanti dikirim langsung. Iya, kalaupun barang yang gak kirim kan kita bisa refund uang. Enak. Jadi emang sekarang fair-fairan aja. Udah Iya. banyak hal yang bisa dimanfaatin. Jadi Betul. udah jangan takut ketipu lagi. Sama ini kalau di marketplace harus rada was-was sama biasanya orang si sellernya gitu ya. Iya. Suka ngasih embel-embel di produknya itu di deskripsinya. Ya. Adalah produk BNIB lah, BNWB lah, terus ada apa lagi? BNWTB lah. Iya. Sama lagi Itu banyak banget istilah yang dimana si BNIB ini kan barang new inbox. Ada yang emang new dari official store, ada yang new dari KW store. itu Jadi nggak bisa jadi patokan ya BNIB, BNWB apakah berhubungan dengan KW? Menurut gua enggak. Tapi itu berhubungan dengan bahasa-bahasa politik dari si sellernya. sellernya. BNWB berarti nggak ada Brand box. new without box. Without Ya. box. Biasanya diganti sih sama box yang lain Ya gitu. itu, oh iya benar. Iya, iya. Itu biasanya diganti dengan box yang kayak kemarin kita beli Dior dan Jordan yang mahal banget. Iya. Aduh, 250 juta. Zimbabwe. 250 juta Zimbabwe. Nah, jadi buat kalian yang pengen beli di toko-toko, pastiin deskripsinya tidak terlalu lebay. Ya, Nggak perlu pakai bahasa BNWB plus ori dari Ya. Vietnam lah gitu. Bilang kalau ada tulisannya rada kayak gitu harus diwaspadai. diwaspadai. Kita harus cermati dulu. Harus cermati dulu. Selain dari itu terutama kan tadi rawan banget penipuan dengan istilah-istilah. Selanjutnya
bukan hanya dari sekedar ori KW yang jadi penipuan, tapi dari kondisi sepatu juga. Dari kondisi sepatu. Ya, terutama kita beli sepatu second, kita harus tanyain benar kekurangan sepatu ini tuh apa gitu. Oh iya. Dan benar defeknya kata lu gitu tadi, rusaknya. ya, benar kata lu tadi bahwa yang lebih penting kalau beli online tuh harus di videoin. Di videoin betul. Kalau bisa video call sama penjualnya. Iya, video call kalau cantik kan lumayan ya. Iya. Bisa buat kenal. Bisa. Sabi. Nah selain itu intinya video call tadi emang fungsinya buat ngeliatin bahwa kekurangan sepatu yang mau kalian beli di marketplace, terutama Instagram second store. Second thrift itu sepatu. Second thrift online kan sekarang thrift lebih terkenal di online ya. Kalian bisa ngajak video call aja buat cek dan ya lain sebagainya. Tapi kalau belinya offline itu kalian lebih puas buat Iya, cek sendiri. bisa langsung cek di tempat. Gitu. Iya. Sama kalau misalkan lo beli secara online, selain video juga harus diraba-raba sepatunya gitu kok sama si penjualnya. Oh iya. Soalnya kan kalau kasus sepatu Air Max kan kita nggak tahu. Ya, kalau crumbling kan nggak Kalau tahu. crumbling, kalau cuma diliatin doang kan belum tentu itu nggak crumbling. Iya, karena kan crumbling itu kalau kita tekan ada bekasnya, ada bekasnya. ini udah ragu. Iya. Nah, selain itu ada tips lain selain yang udah diberikan sama produser kita. Beberapa tips. Apa? Kalau nge-thrift, yang kalian cari yang pertama adalah lupain upper dulu karena upper tuh jarang banget kerusakannya. Yang paling rawan di sepatu thrift Emang itu solnya. yang pertama adalah solnya. Solnya, betul. Di antara solnya udah belah, udah keras, ya udah bisa pecah dan juga solnya udah Crumble. crumbling terutama, terus udah licin. Oh licin, ya. Kalau keras kalian bisa gini-gini apa? Ditekuk-tekuk gitu. Tekuk-tekuk. Nah, ini triknya nih. Kalau kalian mau ngecek gimana cara sepatu itu masih licin atau udah licin atau belum, sepatunya bisa si solnya digini-gini. Oh Bakal iya. kerasa banget. Iya. Kalau yang masih yang belum licin bakal nyangkut. Iya, nggak bakal segampang itu Enggak gitu. ya, karena kalau keras tuh kerasa banget. Jadi kalau si solnya udah kayak gini kan kalau udah keras berarti licin gitu. Iya, kalau emang kayak gitu hukum alamnya. Oh iya, kalau udah keras licin ya? Iya. Enggak, kalau udah basah baru licin. Oh gitu. Tapi kan sebelum basah keras dulu. Gimana? Ayo Ki. Gak ada. Apa itu yang keras? Iya. Sol kan? Oh iya, sol. Iya, sol keras kalau kehujanan basah kan nanti jadi licin Ki. Oh. Wah, ini bener tapi sol yang udah licin, sol yang udah keras tuh bakal kerasa banget ketika Hujan. Iya. atau air. Terutama Iya. zaman sekarang. Bulan-bulan ini kita emang lagi diguyur hujan yang Lagi sangat. diguyur hujan karena bentar lagi ada badai. Wah, badai apa Ki? Badai apa tadi namanya Pak Produser? Oh iya itu. Oh iya, intinya badai subscriber. Badai subscriber. Amin. Sama badai AdSense. Oh iya, badai AdSense itu yang paling kita tunggu sih intinya guys. Tapi selain dari mementingkan ads, kita nggak terlalu mementingkan ads, kita mementingkan keperluan kalian, kebutuhan kalian. Yang penting kalian baik, kita mah nggak ada AdSense. Iya, juga, yang nggak penting apa-apa. kalian teredukasi. Jadi kesimpulannya adalah Gitu, guys. tips kita untuk kalian yang pengen beli sepatu Ya, online, intinya kita bagi-bagi keuntungan. aja. bagi keuntungan. Kalian dapat ilmu. Ya, kita dapat AdSense. Kita dapat AdSense aja gitu. Kita tidak boleh ternyata. Jadi kalau ada iklan tolong jangan skip lah. Iya. Jangan skip. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, cek tokonya. Ya. Apakah terpercaya atau tidak? Ya, yang kedua, jangan kalah pintar sama seller. Betul. Yang ketiga, hindari istilah-istilah aneh. Ya. Kayak BNI BBM tadi gitu. Nah, jadi yang keempat intinya jangan lupa buat kenalin si sellernya dimulai dari dekat chat ke WA sampai ke yang itu dan yang ini yang tadi. terakhir pembayarannya jangan sampai Menggunakan dua pihak doang. masuk. Harus ada pihak ketiga. Harus ada pihak ketiga. Sama ini, tipsnya berarti harus curigai harga-harga yang tidak make sense. Ya. Dan yang terakhir tentunya kalian pastiin kekurangan sepatunya kalau beli online apalagi harus lebih di detailing, ajak video call, ajak semuanya, ajak nikah, ajak apalah intinya. Ajak aja semua. Ajak ke teman kalian. Ajak- Buat ke si workshop. Iyalah buat Iyalah. workshop, buat subscribe, Iyalah. Iya. Jangan lupa di like. di komen. Komennya apa, Ge? Bebas. Komennya iyalah bebas buat kalian. Tag 3 teman kalian nanti kalian dapat giveaway terima kasih dari kita. Cuman terima kasih. Terima kasih aja. Karena kita kan belum jadi artis, kalau udah jadi artis terima kasih kita mahal. Iya, terima kasih kita bisa sepatu gratis. Iya. Tapi nanti Iya, kalau kalian yang konstan kan ngomen di kita ya masa nanti kalau kita udah sukses kan nggak inget masa. masa sih Jadi nggak inget. jadi sekarang berlomba-lomba aja. Iya. Biar kalian jadi legenda. Legenda workshop kan kita Workshop. nanti ya. Ya intinya jangan lupa buat share juga sih biar keluarga ataupun teman kalian, Iya. orang tua kalian yang masih hidup ataupun udah meninggal tahu. Yang meninggal di share-nya kemana? Pakai doa. Oh iya. Kasih link. Link sus. Ayo. Terus apa? Udahlah skip aja. Terus Gelap. di-subscribe Siapa yang juga. matiin lampu, Terus jangan lupa di-subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan juga lonceng kematian. Wah, biar Kematian kalian dapat lagi. info. Iya, Infonya. info-info yang sangat edukatif dari Edukatif. shop. Kalau yang edukatif, kalau yang Iya. enggak ya kita pasti edukatif lah intinya gitu kan. Iyalah. Kan kita jelmaannya Dims the Meat Guy. Lebih Iya. daging dari dimsum kan. Intinya jangan lupa makan dimsum meat guy. Kalau Jangan lupa makan sol sepatu. iya. Nah, itu. Apalagi?
Udahlah. Ini sampai jumpa di episode selanjutnya.